Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6625, Tempat Persembunyian Sekte Ilahi Guru Surgawi. Kompas itu sangat istimewa. Kompas itu dipenuhi bintang-bintang. Setiap bintang adalah sebuah dunia, dan dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk gugusan bintang yang megah. Saat ini, ada satu bintang di gugusan bintang ini yang bersinar sangat terang. Fluktuasi cahayanya juga cukup aneh, seolah-olah ada pemimpin yang menyebabkan perubahan di seluruh gugusan bintang. Sebuah formasi super yang menggunakan seluruh gugusan bintang sebagai susunannya. Oh, kompasnya berfungsi. Mungkinkah sisa-sisa sekte ilahi guru surgawi itu masih hidup? Setelah melihat kompas itu, suara di dalam Jie Tianran menjadi lebih serius. Iya, kupikir mereka semua sudah mati. Aku tidak menyangka mereka masih hidup, dan setelah bersembunyi begitu lama, akhirnya mereka keluar. Aku penasaran kepercayaan diri seperti apa yang mereka miliki, kata Jie Tianran. Pada masa awal era tersebut, setiap wilayah memiliki penguasa tertingginya masing-masing. Hanya Sungai Surgawi 7 Alam yang dikendalikan oleh Istana Suci 7 Alam dan Sekte Ilahi Guru Surgawi. Namun, itu adalah era yang telah berlalu. Sungai Surgawi terkuat tetaplah Sungai Surgawi bela diri leluhur. Sungai Surgawi bela diri leluhur adalah yang terkuat, sementara sungai surgawi lainnya merupakan kelompok tokoh-tokoh kuat yang beragam. Istana Suci 7 Alam dan Sekte Ilahi Guru Surgawi masih dalam keadaan bersekutu untuk memperkuat posisi Sungai Surgawi 7 Alam di seluruh dunia kultivasi. Namun, dengan kepergian Sekte Alam bela diri leluhur, banyak kekuatan besar yang pergi. Lanskap dunia seni bela diri mulai berubah. Secara khusus, dengan kepergian Sekte Alam bela diri leluhur, Istana Suci 7 Alam dan Sekte Ilahi Guru Surgawi, sebagai kekuatan spiritualis roh dunia, mulai bersaing memperebutkan sumber daya spiritualis roh dunia. Dua faksi utama spiritualis roh dunia, yang dulunya sekutu, kini telah menjadi saingan langsung. Perang yang tak terhindarkan pun terjadi. Pada akhirnya, Istana Suci 7 Alam keluar sebagai pemenang. Meskipun Sekte Ilahi Guru Surgawi menderita kerugian besar dan hampir musnah, namun tak dapat dipungkiri bahwa beberapa master dari Sekte Ilahi Guru Surgawi akan berhasil melarikan diri. Istana Suci 7 Alam, untuk menghilangkan masalah di masa depan, tidak pernah menyerah dalam upayanya mengejar Sekte Ilahi Guru Surgawi. Namun, meskipun mereka menemukan beberapa dan menyingkirkan yang lainnya. Namun, Sekte Ilahi Guru Surgawi belum pernah berhasil menemukan seorang spiritualis roh dunia yang benar-benar jenius. Hal ini juga berkaitan dengan filosofi Istana Suci 7 Alam dan Sekte Ilahi Guru Surgawi. Istana Suci 7 Alam menganjurkan kultivasi teknik formasi untuk memperkuat diri. Sekte Ilahi Guru Surgawi lebih mengandalkan penggunaan harta karun formasi magis. Meskipun Istana Suci 7 Alam memiliki keunggulan dalam pertempuran, dengan berkah dari harta karun formasi, memang tidak mudah untuk menemukan Sekte Ilahi Guru Surgawi jika mereka bersembunyi. Namun, dengan Istana Suci 7 Alam mengambil alih wilayah tersebut dari Sekte Alam bela diri leluhur, kekuatan mereka juga mulai bertambah kuat. Kemampuan untuk menggunakan harta karun formasi pamungkas juga secara bertahap menjadi lebih kuat. Dengan berkat harta karun itu, mereka akhirnya menemukan tempat persembunyian para anggota Sekte Ilahi Guru Surgawi. Selain itu, tempat ini terletak di Sungai Surgawi 7 Alam. Namun, Istana Suci 7 Alam menemukan bahwa Sekte Ilahi Guru Surgawi sebenarnya telah memadatkan puluhan ribu harta karun tertinggi ke dalam susunan pelindung tersembunyi.
Formasi ini sangat penting bagi seluruh gugusan bintang, akan sangat sulit untuk melancarkan serangan langsung, jadi mereka berpura-pura tidak menemukan tempat itu, tetapi diam-diam membentuk formasi yang sesuai. Tempat persembunyian sekte ilahi guru surgawi ditandai oleh kompas di tangan Jie Tianran. Karena masalah ini sangat penting, hanya pemimpin sekte yang berurutan yang dapat mewarisi kompas ini, dan hanya pemimpin sekte yang berurutan yang mengetahui masalah ini. Jie Tianran, ternyata masih ada sisa-sisa sekte ilahi guru surgawi yang masih hidup. Siapa tahu, mungkin ada patung-patung dari era awal di sana. Karena mereka berani muncul saat ini, itu berarti mereka sekarang memiliki kepercayaan diri. Meskipun leluhurmu dari Istana Suci Tujuh Alam meninggalkan formasi penahan, apakah kau yakin bisa menghadapi mereka? Kata iblis tua dalam tubuh Jie Tianran. Meskipun Jie Tianran memiliki potensi yang baik, dia masih jauh tertinggal dari mereka yang ada di masa-masa awal era tersebut. Jika mereka yang bersembunyi di dalam adalah tokoh-tokoh dari masa awal sekte ilahi guru surgawi, dan kini telah mendapatkan kembali kekuatan mereka, maka mereka memang sulit untuk dihadapi. Aku percaya bahwa formasi yang ditinggalkan oleh leluhurku di Istana Suci Tujuh Alam bukanlah sekadar pajangan, lagi pula, bukankah Anda ada di sini, senior? Selain itu, sekte ilahi guru surgawi memiliki banyak harta karun yang berguna bagi spiritualis roh dunia, terutama bagi spiritualis roh dunia naga langit, di mana harta karun tersebut sangat membantu. Saat mereka melarikan diri, mereka berhasil membawa sebagian besar harta karun bersama mereka. Saya menduga mereka bersembunyi di sana. Jika kita bisa mendapatkan harta karun formasi itu akan sangat membantu Istana Suci Tujuh Alamku, kata Jie Tianran. Berdasarkan apa yang Anda katakan, perjalanan ini memang sangat penting, tapi saat ini, aku tidak bisa banyak membantumu. Jika kau bersikeras untuk pergi, satu-satunya harapanmu hanyalah pada formasi leluhurmu dari Istana Suci Tujuh Alam, kata iblis tua dalam tubuh Jie Tianran. Jie Tianran tidak berkata apa-apa lagi, tetapi wajahnya menunjukkan kepercayaan diri yang mutlak. Dengan lambaian lengan bajunya, sebuah formasi tersembunyi menutupi dirinya, menyebabkan sosoknya menghilang. Setelah perjalanan panjang, Chu Feng dan kelompoknya akhirnya kembali ke kota utama alam bela diri leluhur. Ketika Chu Feng kembali ke sini, pasukan aliansi klan Chu, termasuk klan Nafas Naga, telah kembali, meskipun mereka terkejut melihat pasukan Istana Suci Tujuh Alam dan aliansi klan Chu. Namun, setelah mengetahui bahwa itu adalah seseorang yang telah membelot ke Chu Feng, mereka dengan cepat menerimanya. Lagi pula, akan menjadi hal yang tidak wajar jika semua orang di Istana Suci Tujuh Alam tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, Lo Muche merasa bahwa peralihan kesetiaan dari orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam kepada mereka adalah hal yang baik. Lagi pula, mengenal diri sendiri dan musuhmu memberimu keuntungan, oleh karena itu, Lo Muche langsung memberitahu Chu Feng dan yang lainnya tentang perubahan pada kedua tetua tingkat suci tersebut. Perubahan seperti itu? Mungkinkah itu formasi suci? Kakek Ling Xiao dan yang lainnya memasang ekspresi muram, seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apakah yang dimaksud dengan formasi suci? Chu Feng, Long Mucheng, dan yang lainnya bertanya serempak. Aku pernah mendengar tentang formasi suci, tapi bisakah kalian semua yakin bahwa itu adalah formasi suci? Pemimpin klan Naga Totem bertanya. Sebagai kepala klan, dia tentu tahu sesuatu tentang Istana Suci Tujuh Alam. Alasan dia sebelumnya tidak menghubungkannya dengan formasi suci Istana Suci Tujuh Alam adalah karena dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaktifkan formasi suci Istana Suci Tujuh Alam lagi.
Apakah cahaya putih itu menempel pada tubuh dan rambut dalam bentuk ini? Kakek Ling Xiao melambaikan lengan bajunya, dan lapisan kekuatan formasi berubah menjadi cahaya putih, menempel pada tubuhnya. Ya, benar sekali, Long Mucheng segera merespons. Apakah ini benar-benar formasi suci? Istana Suci Tujuh Alam benar-benar telah mengaktifkan formasi suci mereka? Itu bukan pertanda baik. Saat ini, semua orang di Istana Suci Tujuh Alam sedang mendiskusikan masalah tersebut. Meskipun apa yang dipadatkan kakek Ling Xiao hanyalah penampilan luar, itu bukanlah kekuatan sejati dari formasi suci tersebut, namun, memang benar itu adalah penampakan kekuatan formasi suci yang tercatat di dalam Istana Suci Tujuh Alam. Karena Long Mucheng telah konfirmasi formasi tersebut, maka bisa dikatakan formasi suci pasti telah diaktifkan. Setelah itu, melalui percakapan, Chu Feng, Long Mucheng, dan yang lainnya mempelajari tentang formasi suci dan memahami kekuatannya. Selain itu, kakek Ling Xiao telah memberitahu Chu Feng bahwa para tetua tingkat suci dari Istana Suci Tujuh Alam semuanya telah mencapai tingkat spiritualis roh dunia naga langit tingkat kelima. Dengan tambahan berkah dari formasi suci, kekuatan tempur Istana Suci Tujuh Alam kini akan menjadi sangat menakutkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekalipun memang ada begitu banyak naga surgawi tingkat 5 di Istana Suci Tujuh Alam, kami tidak takut. Lagi pula, kita aman bersembunyi di sini. Begitu Nona Xiao Yuer mencapai dewa surgawi tingkat kedua, mereka tidak akan lagi menjadi ancaman, lalu kita akan keluar dan membantai mereka semua, tidak menyisakan seorang pun yang hidup. Benar, Nona Xiao Yuer? Long Mucheng berkata kepada Xiao Yuer. Setelah berbicara, dia sudah mengetahui tentang kemenangan Xiao Yuer atas dua dewa surgawi tingkat kelima dari sekte penjara. Seandainya aku hanya seorang spiritualis roh dunia naga langit tingkat kelima, mungkin aku bisa mencobanya tanpa perlu naik ke alam dewa surgawi tingkat kedua, Xiao Yuer berkata dengan percaya diri. Benarkah, Nona Xiao Yuer? Kenapa kita tidak mencobanya sekarang? Mata Long Mucheng langsung berbinar. Dia dipenuhi amarah setelah dikalahkan oleh kedua tetua tingkat suci itu. Selain itu, dia juga ingin melihat seberapa kuat Xiao Yuer sekarang. Lagi pula, Dewa Surgawi tingkat pertama sedang bertarung melawan spiritualis roh dunia naga langit tingkat kelima. Mereka bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Siapa yang tidak ingin melihatnya sendiri? Kultivator junior, sudah saatnya kita akhiri kultivasi saat ini. Kita akan lanjutkan kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.